Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari, NPM 2241142 dari Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan diartikan sebagai analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini dihitung berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dan juga terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama rasio solvabilitas yang terbagi menjadi beberapa rumus. Pengertian rasio solvabilitas yaitu ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utangnya dalam jangka panjang, baik melalui sumber daya internal maupun eksternal. Rasio solvabilitas terdapat beberapa rumus, yaitu yang pertama debt to equity ratio, yaitu rasio utang terhadap ekuitas, yang artinya yaitu yang pertama adalah debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur seberapa besar jumlah utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan modal yang mereka miliki. Semakin rendah rasio utang terhadap ekuitas, maka semakin sedikit jumlah utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal mereka. Sehingga semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rumus debt to equity ratio dihitung dengan pembagian total utang dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Ratio atau rasio utang, yaitu berguna untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan total aset atau total aktiva dalam menutupi utang yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila angka rasio semakin kecil, maka semakin besar atau solvable serta disukai oleh kreditor atau investor. Rumus total debt to asset ratio dihitung dengan perbandingan total utang dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu times interest earned ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas utang jangka panjang. Rasio ini mengukur seberapa besar laba operasional perusahaan yang tersedia untuk membayar bunga. Rumus ini dihitung menggunakan rumus yang membandingkan laba sebelum bayar pajak dan bunga dengan besar bunga yang harus mereka bayarkan. Yang kedua yaitu ada rasio likuiditas, yaitu merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Tujuan rasio likuiditas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Rasio likuiditas terbagi menjadi beberapa rumus, yaitu yang pertama rasio lancar, yaitu current ratio, yaitu yang pertama adalah cara menghitung rasio likuiditas. Jenis ini bisa dibilang lebih mudah dan lebih sederhana dibandingkan jenis-jenis lainnya. Rumus rasio likuiditas satu ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar, yaitu dengan rumus aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio, yaitu jenis ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari rasio lancar, yaitu menghitung rasio likuiditas. Jenis ini hanya menggunakan aktiva lancar dan membandingkannya dengan kewajiban lancar. Perusahaan tidak termasuk dalam rumus rasio likuiditas jenis ini sebab inventaris sulit ditukar dengan kas, yaitu dengan rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar min persediaan per hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga yaitu rasio kas atau kas ratio,
yaitu menghitung rasio likuiditas. Jenis rasio kas adalah dengan melibatkan kas perusahaan. Tujuannya pun sama dengan jenis lainnya, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan acuan kas perusahaan, yaitu dengan rumus kas ratio sama dengan buka kurung kas ditambah surat berharga tutup kurung per hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga yaitu ada rasio aktivitas, yaitu menurut Sherman tahun 2015 adalah pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Jika aset tidak dikelola dengan baik, akibatnya akan menimbulkan biaya atau beban dan menekan profit yang akan diperoleh. Begitu juga sebaliknya. Aset yang digunakan secara efektif akan menghasilkan keuntungan yang optimal sehingga dapat mengontrol beban. Rasio aktivitas terbagi menjadi beberapa rumus, yaitu yang pertama, rasio perputaran total aset atau yang disebut total asset turnover, yaitu mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumus untuk menghitung yaitu penjualan bersih harus dibagi dengan total aset rata dikurang rata atau sebagai berikut. Total aset turnover sama dengan penjualan bersih ditambah total aset rata-rata. Pada intinya semakin tinggi rasio ini semakin baik bagi perusahaan karena ini berarti dapat menghasilkan lebih banyak penjualan dengan beberapa tingkat aset tertentu. Rasio perputaran persediaan dapat dibandingkan dengan perusahaan berukuran serupa lainnya dalam industri yang sama. Jika menggunakan untuk industri dan ukuran yang berbeda, hal itu tidak dapat akan berguna. Yang kedua yaitu rasio perputaran aset lancar atau yang disebut current asset turnover, yaitu mirip dengan rasio perputaran persediaan. Perbedaannya adalah rasio perputaran aset lancar mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari aset lancar seperti kas, inventaris, piutang dan lain-lain, yaitu dengan rumus perputaran aset lancar sama dengan penjualan bersih ditambah aset lancar rata-rata. Nilai yang lebih besar untuk rasio ini lebih disukai karena ini berarti kemampuan menghasilkan lebih banyak penjualan dari sejumlah aset lancar tertentu. Yang ketiga yaitu rasio perputaran modal kerja atau yang disebut working capital turnover, yaitu dihitung saat melakukan analisis likuiditas dan memiliki rumus sebagai berikut, yaitu penjualan menjadi modal kerja sama dengan penjualan ditambah modal kerja rata-rata. Rasio ini mengukur jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat penjualan tertentu. Mengingat hal ini, modal kerja yang tinggi kemungkinan besar mengindikasikan penggunaan modal kerja yang menguntungkan. Dengan kata lain, penjualan harus mencukupi terkait dengan modal kerja yang tersedia. Namun, perbandingan dengan perusahaan sejenis atau rata-rata industri harus dibuat sebelum menarik kesimpulan. Yang keempat yaitu ada rasio perputaran piutang, yaitu accounts receivable turnover, yaitu mengukur beberapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Kita harus menghitung rasio perputaran piutang. Rasio yang menunjukkan likuiditas piutang dapat dihitung sebagai berikut. Perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih ditambah rata-rata piutang bersih. Hasil perhitungan dapat disajikan dalam beberapa waktu per tahun atau dalam hari. Jika diukur dalam hitungan kali per tahun, tren penurunan rasio ini akan berdampak negatif bagi suatu perusahaan. Artinya kemampuan mengubah piutang menjadi kas menjadi lebih rendah. Yang kelima yaitu ada rasio perputaran hutang atau yang disebut dengan account payable turnover, yaitu rasio yang dapat digunakan untuk melakukan analisis aktivitas suatu perusahaan. Berbeda dengan perputaran piutang, rasio ini mengukur beberapa kali per tahun perusahaan membayar hutangnya kepada pemasok atau kreditor. Itu dapat dihitung sebagai berikut. Dengan rumus yaitu rasio perputaran hutang sama dengan harga pokok penjualan ditambah hutang usaha. Rasio profitabilitas terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama rasio pengembalian aset, yaitu
atau yang disebut dengan return on asset ratio adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba yang dihasilkan oleh perusahaan terkait total aset agar efisien. Sebuah perusahaan yang bisa mengelola asetnya dengan baik dapat dilihat dari rasio pengembalian aset. Rumus rasio pengembalian aset yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Yang kedua yaitu rasio pengembalian penjualan atau yang disebut dengan return on sales ratio adalah rasio profitabilitas yang menampilkan laba perusahaan setelah dikurangi upah pekerja, bahan baku sebelum dikurangi bunga atau pajak. Rumus rasio pengembalian penjualan atau ROS adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Yang ketiga yaitu margin laba bersih atau disebut juga dengan net profit margin adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung persentase laba bersih sebelum dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Margin laba bersih juga terkadang disebut sebagai profit margin ratio. Untuk menghitung net profit margin adalah sebagai berikut, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Yang keempat yaitu margin laba kotor atau yang disebut gross profit margin, termasuk dalam rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung persentase laba kotor terhadap pendapatan yang telah dihasilkan dari penjualan, dengan rumus yaitu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Yang kelima ada rasio pengembalian ekuitas atau yang disebut dengan return on equity ratio adalah rasio profitabilitas dalam menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba hasil dari investasi pemegang saham yang dibuat dalam bentuk persentase. Rumus rasio pengembalian ekuitas yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Yang keenam ada pengembalian modal yang digunakan atau yang disebut dengan return on capital employed adalah rasio profitabilitas yang berguna untuk menilai keuntungan perusahaan dari modal yang digunakan dalam bentuk persen. Rumusnya yaitu terbagi menjadi dua jenis, yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja, dan yang kedua laba sebelum pajak dan bunga dibagi dalam kurung total aset dikurang kewajiban.